Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, ikhwan fillah, jamaah Masjid Jami Al-Barokah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna bareng-bareng. Dengan membaca Asmaul Husna mudah-mudahan menjadi wasilah segala permohonan kita, doa kita, hajat kita, keinginan kita diperkenankan, diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Hafiz, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Qadir, Ya Hafidz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsif, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna kharal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan salat jamaah subuh kita, taklim kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Putra-putri kita, cucu-cucu kita semuanya mudah-mudahan menjadi putra-putri, cucu-cucu yang soleh-solehah, takwa kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara, dan Allah jodohkan dengan jodoh-jodoh yang soleh-solehah. Urusan kita, usaha kita Allah mudahkan, niat kita, hajat kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kita mengawali taklim tadi, bapak-bapak saya ajak untuk membaca Asmaul Husna, merujuk atau berlandaskan dengan surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 180. Kita ini disuruh berdoa, mohon dan mohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Itu terkandung di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Tolong dibuka dulu Ustaz Pak Haji Iqbal, tolong. Bacakan dulu ayatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah padanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengenal nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi itu tadi di dalam surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Hendaklah kalian ini berdoa dengan menyebut nama-namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ini. Jadi kita ini disuruh berdoa dengan menyebut nama-namanya tadi. Ini perintah ayat. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini termasuk menzikirkan dengan kalimat jadi Asmaul Husna atau Asmaul A'dzam ini tadi. Jadi ini makanya dengan pijakan, dengan merujuk ayat ini, dengan landasan ayat ini tadi, untuk mengawali taklim kita, bapak-bapak saya ajak untuk membaca Asmaul Husna. Itu tadi. Jadi supaya jangan sampai nanti ini apa-apaan ini, mau ngaji aja kok pakai baca-baca begitu loh gitu. Jadi itu jangan sampai kita ini dianggap bahwa kita ngaji tanpa dasar, tanpa dalil.
Jadi rujukannya, dalilnya itu tadi. Terus kita lanjutkan, kita sekarang mulai membuka kitab Arba'in Nawawi. Ya Bapak, jadi kitab yang panduannya yang di tangan Bapak-bapak itu, tolong dibuka halaman yang ke-8. Halaman yang ke-8. Itu hadis yang pertama. Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-1 ya. Ini. Di situ setiap amal tergantung dari niatnya. Saya baca, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibni Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tolong ini diterjemahkan Pak Haji Rosid ya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Buraidah Al-Bukhari dan Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qais Al-Husaini dan Naisaburi dalam kitab Sahih keduanya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Hadis ini jadi hadis dari Hafsah. Hafsah itu salah satu daripada istri Nabi. Ya, ini sudah tadi Hafsah. Terus Hafsah diterima oleh Umar. Hafsah tentunya dari Nabi. Jadi Nabi, terus ke Hafsah, terus ke Umar, ya gitu. Terus sampai kepada yang namanya bin Harosi, Robi'i, ini sampai Mansur bil Mu'tamar, terus kepada apa tadi Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu sanadnya dari situ tadi.
termasuk Imam Muslim. Ini ngambilnya apa? Dari Mansur bin Mu'tamar, dari Rabi'i, dari bin Haros, dari Abu Mas'ud, dari Hudzaifah, dari Nabi. Itu yang namanya sanad. Nah, jadi Imam Muslim itu dari siapa? Kok dia oh dari ini tadi. Imam Bukhari itu dapat hadis itu dari mana? Dari ini. Enggak putus. Nah, itu makanya itu disebut sanadnya sahih. Sampai kepada Nabi. Ya, kalau kita ya dari guru kita loh gitu. Itu namanya sanad. Gitu. Lah, asbabul wurud daripada hadis ini tadi. Jadi innamal a'malu binniyati. Jadi Nabi bersabda, ini sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi ini asbabul wurud historis daripada hadis ini, sehingga Rasulullah sabdakan, dulu ada seseorang laki-laki di Mekah. Terus ada juga seorang gadis yang namanya Ummu Qais. Lah laki-laki ini tadi jahiliyah, masih musyrik. Lah Ummu Qais ini telah masuk Islam. Lah sebelum Ummu Qais itu masuk Islam, Ummu Qais tadi telah bersepakat dengan seorang laki-laki tadi untuk nikah. Tetapi Ummu Qais dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dia masuk Islam. Maka Ummu Qais ini meniatkan, jadi menetapkan, pokoknya punya semangat untuk hijrah ke Madinah. Nah, si laki-lakinya tadi menemui Ummu Qais ini. Loh, kita kan mau menikah. Nah, kan itu. Si laki-lakinya ini. Terus kalau kamu nanti pergi ke Madinah, terus gimana pernikahan kita? Ini namanya hijrah. Hijrah itu kan pindah. Hijrah itu pindah dari tempat ke tempat lain. Tapi kalau hijrah yang dimaksud ya dalam Islam itu hijrah perpindahan ya dari tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan agamanya. Itu hijrah. Jadi kalau hijrah pada zaman Nabi itu bukan semata-mata nyari makan, ya. Tapi mereka hijrah ini jadi dari Mekah pindah ke Madinah semata-mata untuk menyelamatkan agamanya. Supaya mereka itu bisa melaksanakan agamanya itu dengan aman. Karena umat Islam itu waktu itu di Mekah itu minoritas. Mereka tidak bisa bebas melaksanakan agamanya. Jangankan orang umum, orang biasa. Nabi saja dibully, dicaci. Bahkan satu hari pernah Nabi Muhammad SAW sholat, terus ketahuan daripada budaknya Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu aslinya namanya Umar bin Hisam. Gitu. Begitu pembantunya, budaknya tadi ngasih tahu Ikrimah bahwa melihat Nabi lagi sholat tadi, itu Ikrimah menyuruhnya untuk mengambil jeruan unta. Jadi maksudnya jeruan unta itu maksudnya unta dipotong, kan isi perutnya dibuang. Jadi orang Arab kan begitu. Orang Arab kan tidak sama dengan kita.
Kalau kita kan motong sapi, jeruannya kan diurusin kan, sampai ususnya juga di apa itu, digerojok selang, supaya apa? Gerojok air supaya. Lah kalau orang Arab enggak, jeruannya dibuang. Itu. Wong di sini itu istilahnya apa? Soto babat itu cocok banget kok. Nah, di Arab enggak. Itu pembantunya tadi disuruh mengambil jeruan onta itu. Wa fi riwayah itu yang dipotong sudah 3 hari. Kalau jeruan onta dipotong sudah 3 hari itu baunya gimana? Itu diangkat, setelah diangkat ditimpakan di pengkuk Nabi yang Nabi lagi sholat tadi. Itu Nabi, Pak. Dia coba. Dan itu pun satu pun tidak ada orang yang berani mencegahnya. Nggak ada. Walaupun ada yang lihat, tidak ada yang berani. Karena apa? Benar-benar umat Islam itu minoritas di Mekah itu. Nabi punya banyak pengikut itu justru Nabi setelah dakwah di Madinah. Ketika waktu Nabi masih ada di Mekah, walaupun yang didakwai itu sebagian diantaranya adalah masih ada hubungan darah dengan Nabi, tidak serta-merta terus mereka itu langsung ikut, tidak. Justru jauh lebih sulit dakwah di Mekah daripada di Madinah itu Nabi. Padahal di Mekah itu dakwah Nabi berapa tahun? 13 tahunan. Nabi itu dakwah 13 tahun. Tapi Nabi betul-betul ngalami apa yang namanya dibully, dicerca, dicaci maki, diembargo makanan. Tetangga kanan kiri tidak boleh satupun orang yang menjual seperti tepung, seperti pokoknya makanan kepada Nabi, nggak boleh. Kalau ketahuan habis mereka. Itu. Nah, kembali lagi kepada asbabul wurud tadi. Lah, Ummu Qais tadi ketika ditanya oleh calon suaminya tadi, kata Ummu Qais, ya kalau kamu ikut hijrah, ya jadi nikah. Kalau kamu nggak ikut hijrah, ya nggak jadi. Nah, itu. Terus akhirnya si laki-laki tadi ikut hijrah. Tetapi kan konsekuensinya kalau dia hijrah berarti masuk Islam. Itu. Akhirnya seorang laki-laki tadi ya ini masuk Islam. Apakah masuk Islamnya itu terpaksa karena si wanita ini tadi atau tidak, itu intinya jelas dia akhirnya masuk Islam. Lah kejadian seperti ini tadi, sahabat-sahabat tahu, terus sahabat-sahabat tadi ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, ada seseorang yang ikut hijrah kemari, tetapi hijrahnya dia itu karena calon wanita yang akan dinikahinya. Itu gimana? Nah, itu. Apakah dia juga dapat pahala dari hijrahnya? Terus Rasulullah SAW bersabda ini, innamal a'malu binniyati. Ini sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Jadi tergantung nawaitu kita itu. Ya. Sholat kita ini nawaitunya gimana? Kita sedekah, kita haji, tergantung daripada nawaitu kita. Ketulusan kita, keikhlasan kita, lillahi ta'ala kita.
Nah, itu makanya syarat sah diterimanya amal ibadah itu harus terpenuhi 4 syarat itu. Apa 4 syarat yang harus dipenuhi agar ibadah kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Syarat sah diterimanya amal ibadah 1 harus didasari dengan iman. Iman harus didasari dengan iman. Kenapa? Karena ibadah tidak didasari dengan iman itu mardud. Itu tertolak. Nah, itu dijelaskan itu di dalam surat Al-Furqan, surat An-Nur. Gitu. Ini. Ya, makanya ini kan ngaji hadis nih. Ini ngaji hadis. Bagaimanapun juga tetap didampingi dengan Quran. Ya, gitu. Jadi ya hadis nanti ke Quran, hadis ke Quran, hadis ke Quran. Loh, itu rujukannya kan begitu. Jadi nanti lain kali waktu Pak Lutfi, jadi ini hadisnya, Qurannya ada di sebelahnya. Gitu. Jadi di Quran. Yang lebih cocok pakai Quran aja. Jangan buka HP, pakai HP Pak Iqbal. Pakai Quran aja. Gitu. Nih, pakai Quran aja. 1. Gitu. Kalau pakai Quran itu enggak, istilahnya pokoknya enggak tekor setrum. Ya. Gitu. Yang kedua, begitu ya, ini memanfaatkan apa yang ada. Yang ketiga, supaya amal jariyah wakaf Qur'annya saudara-saudara kita manfaat. Loh, ini kan Quran banyak tuh. Loh, ya kan? Loh, daripada loh, gitu. Kan kasihan. Loh, kasihan yang wakaf kan? Ini mohon maaf loh. Jangan tersinggung loh ya. Ini cuman masukan doang gitu. Itu jadi apa? Jadi tadi Rasulullah bersabda, oh begitu. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi karena syarat sah diterima ya tadi harus didasari dengan iman. Yang kedua apa? Harus didasari dengan ikhlas. Ikhlas. Loh. Jadi syarat sah diterimanya amal ibadah itu harus didasari dengan ikhlas. Itu ini. Jadi mukhlisina lahuddin. Begitu. Kullun nasi halka. Jadi an-nasu kulluhum halka. Manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Semua manusia dalam keadaan rugi. An-nasu kulluhum halka. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Illal alimuna. Kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka. Orang-orang yang berilmu pun semuanya dalam keadaan rugi. Illal alimuna wal amilun. Kecuali orang-orang yang alim dan berilmu. Kecuali orang-orang yang alim dan wal alimuna wal amiluna kulluhum halka. Orang yang alim dan berilmu, nah itu, dan ada orang alim dan mengamalkan ilmunya pun juga dalam keadaan rugi.
illal alimuna wal amiluna wal mukhlisun, kecuali orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, dan mengamalkan ilmunya tadi dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kenapa? Melakukan suatu amalan bukan karena ikhlas, maksudnya karena ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, namanya riya, mardud, ditolak. Loh, ditolak. Loh, itu. Jadi ikhlas. Jadi syarat sah diterimanya amal ibadah yang kedua harus ikhlas. Jadi yang pertama iman, yang kedua ikhlas. Yang kedua ikhlas. Ya Qur'annya kapan-kapan aja. Ini waktunya sudah hampir habis. Ini. Jadi yang ketiga didasari apa? Yang ketiga syarat sah diterimanya amal ibadah itu harus ittiba rasul atau muttabaah. Mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ini bicara ibadah. Tidak boleh yang namanya ibadah itu kita buat-buat, kita bikin-bikin, kita karang sendiri. Tidak boleh. Loh, harus mengikuti juklak. Lah juklaknya siapa? Di Nabi. Jadi kita ibadah harus mengikuti cara ibadah Nabi. Sholat mengikuti cara Nabi. Puasa ngikutin cara Nabi, haji ngikutin cara Nabi. Itu namanya ittiba atau muttabaah. Ittiba Rasul. Ya puasa Ramadan yang ngikutin Nabi. Lah yang keempatnya itu harus didasari dengan ilmu. Lah wudu supaya sah, supaya benar, ya harus pakai ilmu. Bagaimana wudunya akan bisa sah kalau tidak punya ilmu? Nggak bisa kita bikin buat sendiri, kita berasumsi sendiri, nggak bisa. Nggak boleh. Makanya dulu pernah ada satu kasus pada zaman Nabi itu. Ketika belum masuk waktu sholat, ada seorang laki-laki yang ngobrol dengan Nabi. Dia ngobrol akrab dengan Nabi. Tapi begitu masuk waktu sholat, ini orang hilang. Sholat Nabi, sholat berjamaah, ini orang nggak ada. Tapi begitu selesai sholat, ini orang ada muncul lagi. Terus Nabi bertanya, loh, saya tadi sempat ngobrol sama kamu, tapi kok saya nggak ngelihat kamu sholat bersama kita. Oh iya Rasulullah. Ya gitu. Tadi pada waktu saya ngobrol-ngobrol sama Nabi, itu tadi saya masih junub, belum sempat mandi. Begitu masuk waktu sholat, saya ingin pergi maksudnya untuk mandi, nyari air, tapi nggak dapat ya Rasulullah. Tapi kan saya dengar sama teman-teman katanya itu kalau nggak ada air, makanya penggantinya itu kalau wudhu kalau nggak ada air kan tayamum. Lah begitu juga mandi katanya juga bisa diganti dengan tayamum. Maka karena berhubung tidak ada air ya Rasulullah, saya tadi berguling-guling ke pasir. Ini badan saya masih banyak pasir ya Rasulullah. Terus Rasulullah, bukan begitu, gitu. Kalau tayamum, kalau wudhu kan, tayamum, ya kan, kan gitu. Kalau itu tayamum, lah pikir dia. Kalau wudhu kan cuman
beberapa anggota. Lah berhubung ini junub, maka tayamumnya tidak sama. Akhirnya makanya seluruh badan harus kena pasir, makanya dia berguling-guling tadi. Terus tidak begitu. Ya, pengganti junub pun juga sama dengan tayamumnya sebagaimana tayamumnya wudu. Tidak harus kalau wudu tadi penggantinya tayamum cukup ngusap muka dan kedua tangan. Terus kalau giliran mandi berarti seluruh badan diguyur dengan pasir, enggak begitu. Ya cukup mandi pun juga cukup mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Lah ilmu tentang tayamum, ilmu tentang wudu. Ini perintah Allah. Dijelaskan oleh Allah. Lah kita tahu itu ada di dalam Al-Quran dari siapa? Ya dari Nabi, karena Nabi yang terima wahyu itu. Makanya ilmu. Jadi syarat sah diterimanya amal ibadah tadi, yang pertama harus didasari dengan iman, yang kedua harus didasari dengan ikhlas, yang ketiga harus didasari dengan ittiba rasul atau muttaba'ah, artinya mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan yang keempatnya harus didasari dengan ilmu. Itu lah. Saya teruskan lagi. Wa inna malikul imri'in manawa. Wa inna malikul imri'in manawa. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya, perpindahannya dari Mekah ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya karena Allah demi menyelamatkan agamanya tadi, ya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi wa mangkanat itu, wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya, itu dia hijrah ke Madinah karena dia melihat di Madinah itu prospek depan ekonominya maju, loh, lebih pesat daripada Mekah. Loh, terus maka di hari itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya supaya nanti bisnisnya mapan. Ya dia ya dapat apa yang diingini itu. Awim ro'aten yang kihuha. Begitu juga yang hijrahnya itu ya karena hendak apa? Karena wanita yang hendak dinikahinya. Ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya itu. Ya dia hanya dapat wanita yang akan dinikahinya itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat apa-apa. Ya itu pentingnya niat. Pentingnya niat. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Maka orang-orang tua kita, ulama-ulama orang tua kita itu dulu telah ngajarin kita kok, supaya betul-betul menjadi pokok dasar. Contoh umpamanya, loh ini sebagian boleh saja ya, ini kan bicara soal niat itu. Niat itu kan kerjaan hati. Ini niat itu bicara rukun kolbi. Tetapi menurut Imam Nawawi pengarang kitab ini, niat itu sunnah diikrarkan. Karena untuk mendorong kekuatan niat yang ada di dalam hati. Itu menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi yang pengarang kitab ini, termasuk pengarang kitab Al-Adhkar Nawawi. Kan kitab karangan Imam Nawawi itu banyak.
termasuk mensarai kitab Bukhari kan Imam, termasuk kitab fikih namanya Majmu', itu kan juga karangan kitab Imam Nawawi, besar kitabnya, itu berapa puluh jilid itu kitab Majmu' itu. Loh, itu Imam Nawawi. Lah itu ikrar. Lah, seperti orang-orang tua kita kan ngajarin umpama wudu, nawaitu wudu alirafil hadasil asghari fardhul lillahi, ujungnya pakai apa itu? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan makmuman atau imaman, ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Lu itu sholat. Nawaitu somal ghodi an adai fardhi sahri ramadhana hadisanati lillahi. Itu. Jadi kita ibadah ya sesuai dengan apa yang Bapak baca. Kalau di dalam Quran kan di dalam surat Al-An'am itu. Kalau di dalam baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan matiku, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi. Kalau yang baca inna sholati wa nusuki, kan doa iftitah kan banyak. Allahumma ba'id baini baina kan Bu. Kan juga doa iftitah. Ini. Mau doa iftitah yang paling dikit lagi ya ada lagi kan. Subukun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini. Jadi itu niat. Jadi tergantung amalan kita ini, tergantung apa yang ada di dalam hati kita, niatnya itu tadi, niatnya itu. Dalam hadis yang sahih yang lain kan, yuksafu bi awli wa akhirukum summa yub'asuna ala niyatihim. Loh, yang namanya manusia nanti, begitu Pak, dibangkitkan dari alam kubur kita, itu tergantung apa yang menjadi niat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis sahih, ada sekelompok pasukan yang nyerang Ka'bah. Ada kelompok pasukan yang nyerang Ka'bah. Tetapi orang yang dilintasi itu termasuk kerumunan, setiap kerumunan manusia semuanya dihabisin. Loh. Terus Aisyah bertanya, ya Rasulullah, loh dia kan ada orang yang ke pasar, kan tidak semuanya dia itu melawan dia, kan orang itu ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, ada anak kecil, ada orang gitu. Terus gimana ya Rasulullah? Gitu. Iya, nanti orang itu nanti akan dibangkitkan dari alam kubur, tergantung daripada niatnya. Jadi niatnya. Ini yang pasukan yang apa tadi yang nyerang Ka'bah, ya itu yang dia nanti akan kena. Yang tidak nyerang Ka'bah yang dia akan dipersalahkan oleh Allah. Ini. Innama yub'asun nasu ala niyatihim. Itu dalam hadis yang lain. Gitu. Imam Syafi'i itu pernah didatangin oleh seorang wanita. Ketika Imam Syafi'i lagi sakit. Terus si wanita tadi doanya apa? Allahumma yusfika. Jadi kalau yusfika itu kalau pakai humah yaknya itu artinya membinasakan. Ya Allah, loh ini binasakanlah. Loh itu. Jadi orang wanita tadi mendoakan kepada Imam Syafi'i itu, ya Allah binasakanlah. Lah, padahal yang benar kan Allahumma yasfiyaka, ya Allah. Loh. Zat yang menyembuhkan, sembuhkanlah Imam Syafi'i, kan gitu seharusnya. Tetapi ini wanita doanya itu, ya Allah zat yang membinasakan, binasakanlah Imam Syafi'i. Begitu, salah bacanya itu. Imam Syafi'i dengar, Imam Syafi'i nggak protes doanya ini.
Yang salah tadi ya Allah binakan enggak, yang dibaca yusfikan enggak. Imam Syafi'i ya Allah. Loh gitu. Imam Syafi'i ya Allah, kabulkanlah apa yang diinginkan. Loh, itu yang menjadi doa dia. Loh Imam Syafi'i. Jadi tidak protes doanya. Kenapa? Karena ini tadi orang ini memang nggak paham, ini karena mulutnya yang salah kan, tapi hatinya sebenarnya keinginannya kepingin mendoakan Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i mengaminkannya, Pak. Ya ini. Maka kadang-kadang itu yang ada di dalam hati itu lebih baik daripada apa yang di mulut. Kadang-kadang kan ada orang latah. Bapak kan pernah dengar satu kisah, ada seseorang yang kehilangan onta. Satu-satunya ini miliknya, harta andalan, harta tulang punggung. Loh, karena apa? Ya istilahnya kalau bahasa kasarnya sekarang mohon maaf, tukang ojek. Satu-satunya motor ojek itu motornya hilang, gimana kira-kira? Kan sedih banget. Lah ini orang punya onta, ontanya hilang. Dia cari sampai lelah ke hutan-hutan, sampai capek. Saking capeknya lelah dia itu tidur di bawah pohon itu yang tempatnya nggak karuan, bahkan di situ ada berduri, nyender ke duri itu nggak terasa. Saking lelahnya, Pak. Tiba-tiba ada onta berjalan berikut bawaannya. Begitu dia bangun, bener nggak? Bener nggak? Sampai mukanya istilahnya di gitu. Ini mimpi apa bener gitu? Bener. Begitu ontanya mendekat, saking girangnya ini orang, gitu. Ya Allah, gitu. Aku Tuhanmu, apa? Ya Allah, aku terima kasih. Engkau adalah Tuhan, apa? Aku Tuhanmu. Engkau apa? Lupa saya kalimatnya itu. Jadi istilahnya intinya kebalik. Kan seharusnya ya Allah terima kasih, engkau Tuhanku, aku hambamu, kan itu ya. Ya Allah, aku Tuhanku, aku Tuhanmu, engkau hambaku, gitu. Loh, kebalik kan? Salah nggak itu? Tetapi ternyata Allah senyum. Loh gitu. Karena apa? Saking apanya? Saking girangnya tadi salah omong. Loh, kenapa? Allah kan tahu apa yang ada di dalam hati dia. Mulutnya nggak dipersalahkan oleh Allah. Loh. Jadi kembali lagi tadi, manusia itu tergantung apa yang menjadi niatnya. Barang siapa yang punya niatan yang baik, ya, yang punya niatan yang baik, terus dikerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kebaikan sampai 700 kali 700 kebaikan, bahkan lebih daripada itu. Loh, makanya dalam hadisnya kan wa in hamma biha bihasanatin. Dan itu barang siapa yang punya keinginan kuat untuk melakukan kebaikan, terus fa'amilaha, terus dikerjakannya, maka Allah tulis itu 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dzifin, sampai 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat. Terus barang siapa yang melakukan yang punya niatan untuk melakukan kebaikan tapi nggak jadi, punya niat untuk sholat berjamaah nggak jadi, itu sudah mendapatkan pahala 1 kebaikan. Loh, jadi punya niatan untuk melakukan kebaikan nggak jadi, itu sudah mendapatkan nilai 1. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan, punya niatan untuk melakukan keburukan, nggak jadi, karena takut kepada Allah, tetap mendapatkan pahala 1. Loh gitu. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk dan dikerjakan benar, loh, dia tetap dikasih catatan 1 dosa. 1 dosa. Loh, ini Pak. Ini Allah Maha Murah, Pak. Setiap melakukan kebaikan lipatannya berapa tadi? 10.
sampai 700, sampai lebih daripada 700, tergantung. Ya, tergantung daripada apa tadi tingkat amalannya kan. Jadi umpamanya seperti ngaji ini. Ini yang ngaji begini nih, Pak. Ini ada yang pahalanya 100, ada yang pahalanya 700, ada yang pahalanya 500, bahkan ada yang sampai jutaan ngaji begini nih. Ya tergantung keseriusannya. Begitu. Kalau ngaji serius banget, ya pahalanya bisa jutaan. Kalau ngajinya sambil gelir-gelir dikit gitu, ya tetap pahala. Ya insya Allah 100 masih dapat. Begitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun agak gelir-gelir, pokoknya tetap kalau yang namanya ngaji berangkat. Jangan ada ngantuk. Ya, biar ngantuk-ngantuk di pengajian, enggak apa-apa. Matanya ngantuk, tapi kan bokongnya tetap ngaji kan. Jadi masih tetap dapat, Pak. Matanya ngantuk, bokongnya masih ikut ngaji, pasti tetap dapat pahala. Itu saja yang biasa sampaikan. Karena waktunya sudah 5:30. Itu. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu suan wa dalam tu nasifak li dunubi wa inna la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma aghnina bil ilmi wa zazina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.